Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jati diri Ki Sunda atau jati diri orang Sunda sepertinya menarik untuk diperbincangkan. Karena di media-media atau grup-grup di internet tentang jati diri ini sering diperbincangkan. Tetapi apakah benar tentang konsep jati diri orang Sunda tersebut? Atau hanya baru asumsi-asumsi dari yang mengungkapkannya dan bukan jati diri orang Sunda sebenarnya? Dan apakah benar tentang konsep silip dan siloka yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang sering membahas tentang konsep jati diri orang Sunda? Padahal jika melihat prinsip-prinsip, kata mutiara atau doktrin-doktrin yang ada di masyarakat Sunda justru tegas dan jelas. Jadi kelebihan dari tradisi Sunda adalah konsep-konsepnya itu jelas dan tegas. Silip dan siloka seolah upaya untuk menghindari pengkajian-pengkajian tentang kesundaan yang lebih luas. Jadi dewasa ini yang menjadi pokok bahasan dari kesundaan tidak terlepas dari Prabu Siliwangi, Harimau atau Maung, Kujang, Ikat, Sunda Wiwitan, Silip Siloka, mistik, dan kadang banyak yang tidak masuk akal. Bahkan tokoh-tokoh atau inohong-inohong Sunda belakangan ini banyak yang mempajang foto Nyi Loro Kidul. Padahal itu merupakan kepercayaan yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa tradisi. Jadi tidak ada hubungannya dengan konsep-konsep dari tradisi Sunda. Hal ini seolah bertentangan dengan prinsip dasar dari masyarakat Sunda itu sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam suatu peribahasa atau kata mutiara, jalma atau manusia hirup ku akalna, yang artinya bahwa manusia itu hidup dengan akalnya atau oleh akalnya. Ungkapan ini selalu diulang-ulang dan diajarkan tiap generasi tempo dulu. Mengapa seolah luput bahwa dasar dari masyarakat Sunda itu adalah rasional. Jalma hirup ku akalna atau manusia hidup dengan akalnya. Tapi mengapa di konten-konten media di internet banyak pemikiran irasional atau tidak masuk akal yang dikembangkan? Padahal dasar dari masyarakat Sunda itu adalah berdasar akal atau rasional. Jalma hirup ku akalna, manusia hidup itu dengan akalna. Dan ungkapan silip siloka yang selalu diulang-ulang merupakan bentuk dari apa yang disebut dari kirata, dikira-kira tapi nyata. Jadi seolah doktrin-doktrin itu adalah doktrin-doktrin yang sebenarnya, yang lahir dari tradisi Sunda. Padahal bentuk dari kiraan-perkiraan dari sesuatu yang sudah ada atau terjadi supaya atau seolah-olah supaya kelihatan nyata. Dan tentang tokoh atau inohong Sunda yang memajang foto Nyi Loro Kidul, hal ini menjadi suatu keanehan. Tradisi apa sebenarnya yang akan disusupkan dalam tradisi Sunda? Yang kita ketahui bahwa kepercayaan itu dibuat oleh masyarakat Jawa tradisi. Jadi tidak ada hubungannya dengan konsep-konsep dari tradisi Sunda. Dan pemikiran silip siloka itu merupakan bentuk dari keengganan untuk mempelajari tradisi Sunda yang menyejarah. Jadi seolah dirinya yang menjadi representasi dari tradisi Sunda. Padahal tradisi Sunda itu merupakan hasil dari
kebudayaan yang lahir berabad-abad. Tetapi karena keengganan mempelajari sejarah dari tradisi Sunda, sehingga dikembangkanlah pemikiran Silip Siloka ini. Sebenarnya pemikiran Silip Siloka itu sangat berbahaya sekali karena akan berpikir selalu dari nol dan sangat subjektif, sangat tergantung terhadap intelektual seseorang dalam mengungkapkannya. Dan hal ini seolah-olah ingin menghilangkan usaha-usaha dari kaum intelektual Sunda yang telah berusaha bertahun-tahun untuk mengembangkan budaya Sunda yang sebenarnya, termasuk sejarahnya. Padahal pemikiran tentang Kesundaan ini dalam tataran intelektual telah dikaji oleh para intelektual belakangan dengan sangat sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Profesor Edi S. Eka Jati, Profesor Ayat Rohaedi, Aca Saleh Dana Sasmita, Ayi Prosidi, dan lainnya. Seolah-olah kajian dari para intelektual ini akan dihilangkan atau sengaja dihilangkan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran yang kadang irasional atau tidak masuk akal. Dan kajian pemikiran tentang Kesundaan banyak dikaji berdasarkan apa yang disebut dengan istilah kirata, dikira-kira tapi nyata. Dan dalam ungkapan ini sering disebut dengan Silip Siloka. Dan jika kita mempelajari tentang Kesundaan yang dikembangkan oleh para buhun Sunda atau nenek moyang Sunda, itu jelas dan tegas, seperti ungkapan jalma hirup ku akalna atau manusia hidup dengan akalnya. Jadi jati diri masyarakat Sunda yang pertama adalah rasional. Hal ini berdasarkan ungkapan yang tadi disebutkan, jalma hirup ku akalna atau manusia hirup ku akalna, yang artinya bahwa manusia itu hidup dengan akalnya. Jadi ungkapan tersebut adalah jelas dan tegas. Jadi tidak ada istilah Silip Siloka lagi. Bahwa jati diri masyarakat Sunda itu adalah rasional. Dan doktrin mengenai akal ini hanya ada dalam tradisi Sunda. Dan hal inilah yang membedakan orang Sunda dengan suku yang lainnya. Tentang penerimaan akal dalam kehidupan. Jadi mengapa ada tokoh atau inohong Sunda belakangan ini ada yang mengembangkan pemikiran-pemikiran yang irasional atau tidak masuk akal dan bertentangan dengan tradisi Sunda itu sendiri dan tidak mempunyai dasar konsep yang jelas dalam tradisi Sunda. Dan mengapa konsep-konsep seperti kirata, dikira-kira tapi nyata, atau dalam istilah kaum inohong belakangan ini disebut dengan Silip Siloka, seolah-olah pemikiran Sunda itu tidak jelas dan tegas. Padahal dalam ungkapan jalma hirup ku akalna itu jelas dan tegas bahwa jati diri masyarakat Sunda awal itu adalah rasional, bahwa hidup itu dengan akalnya. Jadi sepanjang masyarakat Sunda tidak mengembangkan jati diri yang sebenarnya, yang tegas dan jelas, maka sepanjang itulah jati dirinya selalu mengambang alias tenapak kaditu kadieu, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi Sunda, padahal itu adalah tradisi sebenarnya, sehingga tertolak karena apa-apa yang dipikirkannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang pernah disebut di awal, yaitu Siliwangi, maung atau harimau, ikat, kujang, dan lainnya. Meskipun itu memang kita harus hargai sebagai warisan dari tradisi Sunda, tetapi jangan menutup diri terhadap pemikiran-pemikiran Sunda yang dikembangkan oleh para intelektual Sunda itu sendiri.
Akhirnya pemikiran itu tidak berkembang dan masyarakat Sunda selalu tersisih karena yang dikembangkannya bukan asli dari pemikiran tradisi Sunda atau jati diri Sunda yang sebenarnya, bahwa masyarakat Sunda itu hirup akalna, hidup itu dengan akalnya. Berarti yang membedakan tradisi Sunda dengan tradisi yang lain itu adalah konsep akal ini, bahwa hidup itu dengan akalnya. Jalma hirup ku akalna. Jadi jati diri masyarakat Sunda yang pertama itu adalah rasional. Karena itu di masyarakat Sunda harusnya dikembangkan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang akan memberikan solusi alternatif dari bangsa ini yang sekarang ini seolah-olah sedang ada dalam masalah. Dan peran masyarakat Sunda itu sangat ditunggu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.